Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Skill, Desaikyo ni Nata, Ore ga Subete, wa Jurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Toukami Moru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devices yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Sogo dan Takao bersaudara sedang berlari untuk mengetahui sumber dari esensi Raja Iblis yang ada di kastil Alion ini. Dengan esensinya yang sangat besar ini, maka hanya para pahlawan dunia lain saja yang bisa bergerak, dan oleh sebab itu mereka berharap bahwa ini bukanlah serangan dari Raja Iblis. Sogo berencana untuk menuju tempat latihan yang ada di luar dan bertemu dengan kelompoknya terlebih dahulu sebelum ke sumber esensi Raja Iblis tersebut. Ia berharap belum ada korban dalam penyerangan ini. Kemudian, tak berselang lama, muncul dua monster bermata emas yang muncul di depan Sogo. Melihat hal itu, Itsuki pun segera menggunakan pedang yang dialiri mana untuk menembas para monster tersebut. Setelah mengalahkan monster tersebut, Hijiri memutuskan akan melompat dari lantai yang tinggi ini dan langsung menuju ke lantai yang paling dasar. Dengan sihir angin Hijiri yang digunakan untuk memudahkan pendaratan mereka, Itsuki pun segera menggendong Sogo dan bergegas melompat ke lantai dasar. Ketika mereka telah mendarat, Sogo segera bergerak untuk membersihkan monster bermata emas yang ada di sekitar sini. Tak berselang lama, para anggota Sogo pun muncul dan segera bergabung bersamanya. Di sini, mereka memutuskan untuk membagi kelompok mereka. Yang pertama, Sogo dan Hijiri akan pergi ke sumber esensi Raja Iblis ini, sedangkan yang lain akan membersihkan monster bermata emas yang ada di kastil ini. Sebelum mereka berpisah, Hijiri menitipkan sebuah perangkat bola suara yang bertujuan jika yang lain menemukan monster yang menyerupai Raja Iblis, maka mereka harus segera mundur dan menggunakan alat ini agar Hijiri atau Sogo bisa ke tempat mereka. Setelah mereka pergi, Hijiri dan Sogo memutuskan untuk menaiki menara pengawas terlebih dahulu untuk melihat dengan area yang lebih luas. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan oleh sosok bayangan hitam yang jaraknya sekitar 300 meter dari menara pengawas. Bayangan ini nampak menyerupai seekor iblis, namun hanya seukuran dengan manusia. Dan tak berselang lama, muncul 5 monster bermata emas dari mulut bayangan tersebut. Melihat hal itu, Sogo pun teringat dengan perkataan dari sumpah pertama Raja Iblis, yaitu Englens, bahwa dalam ras iblis tak ada makhluk lain selain dirinya yang diberikan kekuatan oleh Raja Iblis untuk menciptakan monster bermata emas. Menyadari hal itu, berarti memang benar bahwa bayangan tersebut adalah Raja Iblis. Tak berselang lama, muncul Kirihara yang berniat untuk menghadapi Raja Iblis tersebut. Kemudian, Kirihara pun segera bersiap untuk menggunakan skill uniknya. Melihat hal itu, sebenarnya Sogo juga akan bersiap menggunakan skill uniknya
agar bisa memberikan serangan menjepit pada Raja Iblis tersebut. Namun rupanya salah satu tangan kiri Hera juga diarahkan kepada mereka, dan ini menandakan bahwa kiri Hera tak akan segan menyerang mereka berdua jika mencampuri urusannya. Setelah itu, Raja Iblis itu pun mengeluarkan sebuah senjata yang dihasilkan dari kabutnya, yaitu berupa sebuah sabit hitam. Menyadari hal itu, kiri Hera pun segera menembakkan skill uniknya, yaitu Draconic Buster, ke arah Raja Iblis tersebut. Namun, serangan tersebut dapat dengan mudah dibelah menjadi dua bagian oleh senjata Raja Iblis tersebut. Melihat hal itu, kiri Hera berkata bahwa kau memang pantas menyandang nama raja, namun kekuatanku bukan hanya ini saja. Kemudian, sambil menembakkan Draconic Buster secara beruntun, kiri Hera pun juga mulai bergerak dan mendekat ke arah Raja Iblis. Di sini, sebenarnya Shogo merasa cemas melihat serangan kiri Hera dapat dibelah dengan mudah oleh Raja Iblis. Dan oleh sebab itu, ia meminta kepada Hijiri agar mereka berdua bisa bergegas untuk membantu kiri Hera. Benar saja, tak berselang lama, mereka dikejutkan dengan kiri Hera yang berhasil dipukul mundur oleh Raja Iblis hingga terpental menggunakan sebuah tangan raksasa yang keluar dari kabut di sekitarnya. Melihat hal itu, Hijiri dan Shogo pun memutuskan akan menghadapi Raja Iblis. Namun sebelumnya, Hijiri terlebih dahulu menggunakan bola suara yang ada di sakunya. Hal ini bertujuan agar memberitahu yang lain bahwa Raja Iblis ada di lokasi ini dan berharap yang lain tak mendekat ke lokasi ini. Setelah itu, bentrokan antara Shogo dan Hijiri melawan Raja Iblis dan 5 monster bermata emas kini telah terjadi. Di sini, Shogo dengan mudah mengalahkan 5 monster bermata emas yang mencoba untuk melindungi Raja Iblis. Kemudian, Shogo dengan teknik Silver Sword melakukan pertarungan jarak dekat dengan Raja Iblis. Sedangkan Hijiri membantu serangan Shogo dari sisi sebaliknya menggunakan sihir elemennya. Untuk penjelasan, setelah pertarungan melawan Swixit, teknik Silver Sword milik Shogo telah berevolusi sehingga ketika digunakan ia bisa menciptakan banyak senjata selama masih dalam jangkauannya. Namun, meski begitu, Raja Iblis juga merespon serangan Shogo dengan menciptakan banyak tentakel yang memiliki senjata sabi di ujungnya. Di sisi lain, Hijiri nampak kesusahan dikarenakan sihir elemennya dapat dengan mudah dihancurkan oleh tentakel Raja Iblis. Setelah bertarung cukup lama, Shogo dan Hijiri pun memutuskan untuk mundur sebentar untuk menjaga jarak mereka. Di sini, Hijiri meminta kepada Shogo apakah ia bisa menahan Raja Iblis sendiri untuk beberapa waktu ke depan. Mendengar hal itu, Shogo berkata, dengan kemampuannya saat ini, mungkin ia bisa menahan Raja Iblis hanya dalam waktu 1 jam saja. Mendengar hal itu, Hijiri pun memuji Shogo karena bisa menahan makhluk seperti itu dalam waktu yang cukup lama. Kemudian, Hijiri pun memberikan sebuah kertas kepada Shogo dan berpesan bahwa ia akan melakukan sesuatu yang cukup penting. Hijiri berpesan agar Shogo membaca kertas tersebut ketika Hijiri tak bisa kembali dalam waktu yang ditentukan. Dan setelah membacanya, Shogo harus membakar kertas tersebut agar tak bisa dilihat oleh orang lain. Dan sebelum pergi, Hijiri juga menyerahkan sebuah bola kristal yang ia dapatkan dari Devices untuk menyimpan esensi Raja Iblis ketika Raja Iblis berhasil untuk dikalahkan.
Meskipun Shogo merasa khawatir, namun ia percaya bahwa Hijiri akan kembali. Sambil memberikan senyuman, Hijiri pun mulai bergerak dan meninggalkan Ayaka Shogo. Setelah itu, Shogo pun mulai bersiap kembali untuk melawan Raja Iblis yang ada di depannya. Kemudian, cerita pun berganti. Saat ini, Hijiri mulai berlari ke dalam kastil Allion untuk menemui Devisis. Sesampainya di sana, Devisis nampak sangat lemah dikarenakan faktor esensi Raja Iblis yang sangat kuat di kastil ini. Devisis nampak sangat bersyukur bahwa yang datang kemari adalah Takao Hijiri. Sebenarnya, Dewi sedang susah payah untuk bergerak dan berpindah menjauh dari tempat ini. Hal ini dikarenakan esensi Raja Iblis yang kuat dan membuatnya menjadi lemah. Devisis berkata bahwa kedatangan Raja Iblis kemari mungkin setelah melihat pahlawan peringkat S, ia merasa bahwa perlu untuk melenyapkan pahlawan saat ini juga untuk menghindari perkembangan mereka. Melihat kondisi Dewi, Hijiri pun menggunakan skill uniknya yang bernama Gangnir untuk menciptakan tombak angin dan menyerang ke arah Devisis. Untuk penjelasan bahwa sebenarnya skill unik para pahlawan itu bisa berevolusi lebih lanjut seiring bertambah kuatnya para pahlawan itu sendiri. Termasuk skill milik Hijiri, yaitu Gangnir, adalah skill yang berdasarkan pada sebuah tombak yang digunakan oleh dewa Nordik, yaitu Odin. Skill ini akan mewujudkan sebuah tombak dari gumpalan energi yang memiliki serangan destruktif yang cukup besar. Di sini, Hijiri melepaskan teknik ini ke arah Devisis. Namun sayangnya, Devisis dapat menghindari kematiannya walau dengan cara yang kesusahan. Meskipun bagian kanan tubuh Dewi yang terkena serangan Hijiri hancur, namun tubuh Devisis mulai melakukan regenerasi meskipun itu cukup lambat. Devisis berkata, "Mengapa kau melakukan ini kepadaku? Bukankah kau masih ingin untuk kembali ke duniamu?" Mendengar hal itu, Hijiri justru malah tak menghiraukan perkataan Dewi dan terus menyerang ke arah Dewi dengan elemen api. Di sini, Hijiri tak bisa menggunakan Gangnir secara terus-menerus. Dan oleh sebab itu, ia pun menggunakan sihir lain untuk menyerang Dewi. Kemudian, Hijiri pun mulai menggunuskan pedangnya dan bergerak mendekat ke arah Dewi. Namun tiba-tiba, ketika Hijiri mendekat, Dewi pun menghilang dari pandangan Hijiri. Setelah mencari keberadaan Dewi, rupanya Dewi berada di mezanin ruangan ini dengan posisi menggantung dan berada di atas langit. Melihat kondisi Dewi saat ini, Hijiri pun cukup terkejut. Saat ini, luka-luka yang didapat Devisis sebagian telah berhasil diregenerasi. Dan juga, mata Devisis sepenuhnya berubah berwarna hitam dan memiliki sebuah taring yang berwarna emas. Dalam benak Hijiri, setelah Dewi meminum sebuah cairan hitam, regenerasinya kini menjadi semakin cepat. Dan bahkan dengan perpindahan ke tempat ini, esensi Raja Iblis yang dirasakan kini menjadi semakin berkurang. Devisis berkata, akhirnya ia paham dengan apa yang telah dilakukan oleh Hijiri. Dia menduga bahwa Hijiri dapat mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh seseorang. Dan oleh sebab itu, Hijiri mengetahui fakta bahwa Devisis tak akan memulangkan mereka semua ke dunianya kembali. Dan juga di sini Hijiri berharap
jika ia bisa mengalahkan Devisis, maka ia bisa meminta dewa lain untuk membantunya kembali ke dunianya. Di sini, meskipun keadaannya masih dirugikan, namun Devisis masih mencoba untuk memberikan provokasi kepada Hijiri untuk mengulur waktu. Mendengar hal itu, Hijiri hanya terdiam dan menganggap bahwa Devisis adalah orang yang banyak omong. Segera, Hijiri pun mulai menggunakan sebuah pedang yang dilapisi oleh sihir angin dan bergerak untuk menyerang Devisis. Di satu sisi, lengan kiri Devisis seketika langsung berubah menjadi sebuah sabit hitam, persis seperti yang dimiliki oleh Raja Iblis. Setelah itu, bentrokan antara keduanya pun kini telah terjadi. Di sini, Hijiri memberikan serangan beruntun dan tak memberikan waktu kepada Dewi. Dengan serangan beruntun ini, Hijiri pun berhasil memotong lengan kiri milik Devisis. Setelah itu, Hijiri pun kembali menghunuskan pedangnya dan bersiap untuk segera menghabisi Devisis. Dalam benak Hijiri, ini adalah sebuah pertaruhan. Hijiri hanya memiliki waktu 1 jam saja untuk menghadapi Devisis. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Joutai Jouskyll, Desaikyo Ninata, Ore ga Subete, wa Jurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.